maunya di rumah abah, di rumah saudara kita ya, baru sambil udah lebih aman itu kita di sana. Kok lulus? Ini banyak beritanya salah. Lulus ujian kualifikasi. Jadi stepnya kalau dia masih ada itu 4 kualifikasi lagi. Jadi kemarin proses ujian kualifikasi itu yang pertama. Tapi ujian kualifikasi itu juga susah banget ya, dan Dia nggak tidur seminggu. Nggak papir tahu. mentornya gurunya tuh ini. Ujian kualifikasi itu memang lumayan susah. Apa ya, ternyata ya benar nggak banyak siapapun yang ada di depannya ya, namanya mereka ada 7 penguji, ada profesor-profesor yang memang ahli di bidangnya masing-masing, dan mereka benar-benar memberi masukan-masukan yang alhamdulillah bisa menyempurnakan nanti ya Disertasinya. Kenapa Bun nggak bisa tidur seminggu? Padahal dengan banyak catatannya banyak banget, jadi sama sekitar kenapa aku sampai nangis tuh karena ya aku ujian kualifikasi orang pertama di angkatan aku plus 2 jam, yang lain tuh cuma 15 menit. Sebetulnya ada di strap. Aku sampai 2 jam. Jadi kayak lumayan berat, tapi alhamdulillah. Yang nungguin aja capek. Gimana yang itu? Tapi dia Padahal udah 3 hari aku presentasi dengan dia perfect katanya, perfect. Seminggu nggak Oh, tidur, kan ke 87 kan ya? Gadang berapa gimana Bun? Seminggu nggak tidur. Masih ada sidang proposal. Terus kan 1,5 tahun kemarin itu kan aku lebih ke belajar ya, lebih ke benar-benar belajar yang ada kuliahnya dan lain-lain. Kalau setahun sudah 1,5 ke depan ini benar-benar disertasinya. Kebetulan aku pilihnya penelitiannya kualitatif, jadi banyak seorang yang wawancara gitu bisa jadi kayaknya di kelas aku sendiri atau berdua ya, yang lainnya pakai penelitian kualitatif. Sempet stres sendiri nggak sih Bun? Kayak stres atau apa, kepikiran soal... Karena kan dulu judul aku kan yang memang aku concern banget adalah kekerasan terhadap perempuan ya gitu. Sekarang tiba-tiba aku ganti judulnya, yaitu adaptasi artis terhadap informasi digital gitu. Karena menurut mereka belum ada yang angkat ini kekerasan gitu. Tapi jurnal yang aku bikin tetap tentang kekerasan karena udah terlanjur setengah jalan, jadi yang berubah cuma disertasinya. Karena menurut hal yang kemarin masih tetap ada kekerasan. Tapi ngebagi waktunya gimana sih Bun? S3 apa sih Bun? Alasan melanjutin S3 gitu. Kalau kondisinya udah mapan itu sebagai entertainer gitu. Ya, ngebagi waktunya juga gimana Bun? Barusan ya. Lagian juga dari pihak papa mungkin karena papa aku juga dulu dokter gitu ya, jadi kayak pengen ada anaknya juga asal bilang bahwa sesuatu yang Dokter menuliskan juga. aku gitu. Dan kebetulan SDM ini cocok banget sama pekerjaan ayahku dulu, yaitu di UNICEF gitu. Satu orang dan itu sebenarnya memang membutuhkan beliau. Jadi mudah-mudahan dengan nanti aku bisa lulus, bisa banyak berdedikasi. Orang gitu. Ngebagi waktunya gimana sih Bun? Kan sibuk entertain. Ngebagi waktunya gimana sih Bun? Saya kan S4. Sebentar lagi lulus S1 loh. Iya. Saling support dalam pendidikan itu bagaimana sih? Nanti tanya Dani. Kalau Dani bilang kalau aku ini S4. Kamu tuh S4. Ngebagi waktunya gimana sih Bun? Kan sibuk juga nih di dunia entertain, terus bisnis juga. Bagi waktu mungkin benda Ya. dia terkait sama pendidikannya seperti Memang membagi waktunya yang luar biasa menurut aku, tantangannya karena kan aku juga ibu rumah tangga, aku juga ngurus anak sama suami, aku juga bekerja bisnis ya, dan tidak mudah sebenarnya mengatur waktu di tengah kesibukan yang luar biasa ini. Tapi support dari suami, support dari anak, support dari orang sekitar tuh luar biasa banget. Jadi kayak di saat hari-hari aku nangis, di saat hari-hari aku kayak aku lelah, aku nggak mungkin lanjutin, dan teman-teman sekelasku Masya Allah banget Aku bilang terima kasih tuh. iya, terima kasih. Dan juga ya, PH1 aku dan PH2 aku ya, Pak Suko dan Pak Fendi, yang ayo bisa baca, belajar. Karena cara berpikir S3 tuh tidak seperti kalau mungkin teman-temanku yang akademisi, mereka udah biasa gitu ya. Kalau aku kan gue S1 ya lumayan gak terlalu susah ya. S2 waktu itu aku ambil bisnis karena memang aku butuh basic bisnis, gak punya basicnya gitu. Nah di S3 ini PSDM, pengembangan sumber daya manusia, aku banyak menemukan hal-hal yang menurut aku
oh begini ya gitu, dan cara berpikirku juga semua tuh berbeda dirubah. Jadi mudah-mudahan aku kalau bisa, karena Universitas Erlangga kan salah satu universitas negeri terbaik gitu ya, jadi tidak menyesal kalau aku masuk situ gitu, karena aku dituntut untuk ya harus belajar, nggak bisa masuk sini tapi mau setengah-setengah cuma dapat gelar S3 doang tapi nggak bisa pakai apa-apa gitu. nggak bisa pakai embel-embel artis, Nggak bisa, ternyata memang harus belajar gitu, dan aku senang karena aku dituntut di sini untuk siapapun Selebrita. ya, harus bisa selebrita, jadi harus belajar, harus benar-benar, dan aku disupport banget sama suami dan anak, jadi aku benar-benar masya Allah ya. Pokoknya aku minta sampai S7. Bun, gimana Bun? Azrul juga menyusul S2 di kampus yang sama, bagaimana Bun? Selebrita. Nyetir mobil Dari Jakarta ke Surabaya. udah nyetir mobil dari Jakarta ke Surabaya, udah semua. Ternyata masuknya bukan Agustus 12 September. September. Jadi berubah semuanya. Terus kita tadi nyari apartemen, nyari kos-kosan. Akhirnya maunya di rumah abah, di rumah saudara kita yang abah Sabil. Udahlah, lebih aman ditungguin anak saya. Bun, ini terinspirasi. Politik. Jadi S1-nya bisnis, S2-nya politik. Bun, terinspirasi. Tapi ngelepasin Azriel. Dia Yang terinspirasi, kalau yang bagus kan nggak apa-apa ya. Anaknya bundanya itu. Tapi ngelepasin Azriel untuk ngerantau gimana sih Bun? banyak yang kangen juga. Laki-laki itu bukan dilepas, mau suruh pergi. Gimana aku dulu pergi? Dulu kan pengennya dia sekolah di luar, kita udah bilang pokoknya kita berdua orang tua akan kerja keras lah yang bisa memang dia harus, tapi terus dia mikir kalau aku mau ngambil politik kan politik Indonesia ya gitu, dia pengennya ngambilnya di Indonesia aja, dan alhamdulillah diterima di UNER gitu, dan aku senang banget karena bisa satu alma mater jadinya. Mau ngikutin jejaknya Mas Anang? Loh, Mas Anang dulu mau masuk UNER gak bisa, Aku ini orang yang gagal total di UNER. tapi Mas Anang mau ambil S2 loh di UNER, jadi keluarga UNER nih kita nih. Termotivasi nggak sih Mas Anang dari Ya makanya kan Bunda nanti lulus, Azriel juga. Mungkin aku bisa satu kelas, Mas. Sepertinya aku satu kelas. Bun, target dan Mudah-mudahan. rencana setelah dapat gelar dokter apa sih Bun? Aku tuh nggak ada ngoyo-ngoyo kayak habis dapat gelar dokter mau ngapain, pikir ya kayak belajar dulu aja orang susah banget begini, yang penting aku bisa mendapatkan benar-benar ilmunya di sana, aku bisa belajar yang benar, dan ke depannya setahun depan setahun aku benar-benar gak akan banyak pergi-pergi, hanya fokus kayak kerja, rumah sama Sekolah, rumah sekolah. kerja sama sekolah, jadi benar-benar aku blok dulu kayak kehidupan yang lain, karena kalau aku Gak apa-apa pun aku ngurus lagi. Bisa nyuci, masak, bisa. kamu apa-apa aja nanya aku celana dalam gimana? Gak perlu dijelasin jangan. Kalau ini enggak lah. Terus apa guys? Kesulitannya apa Bun? Selama ini dalam Enggak, kesulitannya apa? Kesulitannya ya tadi Mas, mungkin kalau aku tuh fokusnya belum ada anak suami, terus benar-benar fokusnya kuliah aja, mungkin aku bisa, aku yakin gitu. Tapi karena ke distract dan semuanya apa-apa kan masih bunda gitu ya. Jadi gak masalah, memang udah terbiasa begitu gitu, dan akunya harus memang menghandle dan membagi waktu untuk bisa kemana yang aku prioritaskan, mana yang memang waktunya aku untuk belajar gitu. Jadi anak-anak tidur jam 9 malam, nah itu aku Dia belajar. 1 jam aku fokus belajar gitu. Terus jam 11 malam aku istirahat, karena aku juga sekarang nggak bisa tidur terlalu malam kan, bangunnya juga udah alhamdulillah udah nggak insomnia, bangunnya subuh udah sampai pagi, udah sampai malam lagi gitu. Jadi seneng lah hidupnya lebih teratur. Bunda Aurel curhat banyak fitnah, tanggapannya dong Bunda. Kan fitnah. Jujur, Iya, nah itu itu dia. kemarin dari kemarin Iya, kalian iya. Iya Bun, sindiran Iya, Bun. tanggapan dia. Iya, gimana, Bun? Lo bukan gini, maksudnya aku itu kan fitnah. Ya udah didoakan aja. apa ada cerita-cerita. Dan jujur dari kemarin itu kan lihat kan story aku tuh lagi buka aku lagi kerja, lagi buka Budarmi, lagi live, lagi macam-macam. Aku tuh jujur sama Aurel belum pernah ketemu yang bener-bener ngobrolin tentang ini. Aku malah ngelihat dari postingan IG-nya siapa gitu. Terus aku tanya loh, Kak ini Kamu kenapa? kan sudah pernah ngasih red line, ngasih garis merah lah. Kalau menghadapi hidup kayak begini, udah pasrahkan sama Allah aja. Yang bisa menyelesaikan masalah manusia ya Allah. Dengan kita berikhtiar dengan Kalau kita kan mungkin kita kan hidup sekarang di memang di era sosial media yang bukan terbuka lagi, dan seluas-luasnya terbuka. Jadi
apapun bisa dijadikan bahan untuk yang suka-suka ya enggak gitu. Jadi mungkin kenapa kakak sekarang jadi lebih sensitif pastinya karena punya anak gitu. Kalau di saat kita udah punya anak pasti kita kalau menghadapi hal-hal yang kayak gini apalagi khususnya mungkin kenanya ke anak pasti rasanya jadi lebih berbeda dibanding kalau ke diri kita gitu. Jadi ya aku rasa aku belum benar-benar ngobrol sama dia tentang hal ini gitu. Jadi aku karena kemarin benar-benar 2 minggu fokus ke ujian disertasi aku sama ke Lumiere, jadi ya apapun itu mudah-mudahan apapun akan lewat, mudah-mudahan ini ujian, pasti kalau sudah ujian pasti bisa naik kelas. Mungkin nasihat yang Mas Anang berikan buat Aurel gimana sih? Nasihat yang diberikan Mas Anang kepada Puji juga gimana sih Bun? Jadi jangan jadinya Ntar aku baca dulu ya. Sini sana sama Puji sama kalau aku Vanessa yakin, juga. kalau aku yakin nggak mungkin mereka maksudnya mau nyindir siapa menurut aku harusnya sih nggak gitu ya. Mungkin ada salah paham atau gimana aku nggak ngerti juga, belum ngobrol juga sebenarnya. Tapi kalau menurut aku Aurel sama Abang harusnya nggak punya sikap atau sifat yang seperti itu sih menurut aku ya. Saya bukan karena aku orang tuanya. Nanti coba aku tanya lagi apa permasalahannya karena jujur benar-benar lagi nggak. Aku cuma pernah melihat apa yang kemarin kayak tayangan postingan aku di TikTok yang udah 2 tahun yang lalu gitu ada disangkutin sama apa. Jadi sekarang tuh berita tuh kayak udah yang lama disangkut-sangkutin atau apa gitu. Tapi aku tidak tahu tentang masalah mereka tuh tujuannya apa atau gimana, tapi aku yakin mereka Makanya didoakan sama-sama dan teman-teman dibikin damai aja. Ntar lagi 17 Agustusan ikut masalah apa hadiah 17 sama Agustusan kita kemarin ketemu orang Indonesia. kita kemarin ketemu pelukan apa say hi cium gak ada masalah sama sekali loh, baik-baik aja. Cuman kalau yang gua tuh pasti bukan fansnya, pasti hatersnya aku sama Mas Anang. Yang nggak suka sama Mas Anang sama aku pasti pengen membuat sesuatu. Kalau yang fansnya Fuji yang bener kayaknya tahu kalau kita maksudnya nggak ada masalah. Jadi aku yakin kayaknya nggak mungkin lah mengadakan sesuatu yang tidak ada. Bun, kemarin Aurel juga Selebrita. Aurel Selebrita. sama DJ banyak yang nyinyir juga. Mas kan aku bilang kita hidup di negara yang sosial medianya sudah seluas ini, makanya tuh adaptasi aku adaptasi artis menghadapi transformasi digital ya. Jadi kita memang udah teruji, kita sekeluarga udah teruji dan siap mental, kurang mental udah Kan bagian teruji hidup kita udah kita itu ada 2 dunia, dunia nyata sama dunia. hari ini kita disukain, besok bisa di ini itu udah biasa lah. Jadi ya itulah hidup di era sekarang. Bun, termasuk juga Vanessa ya Bun. Bun termasuk komentar atas soal almarhum Vanessa ya Bun. Apa itu? Atas komentar aku. Nah, ya aku lebih nggak tahu lagi. Nggak tahu. Kamu menanyakan sesuatu, nanti aku salah jawab, bingung lagi malah jangan-jangan. Gini, Nggak tahu. intinya gini, apapun yang sekarang mungkin lagi jadi suatu berita, ya baiknya kita hadapi secara Dewasa dan benar, bijaksana secara aja. bijaksana, karena aku mudah-mudahan aku yakin keluarga intiku harusnya tidak punya sifat yang ada menyindir orang lain atau nulis-nulis status yang kayak gitu. Harusnya kita tidak seperti itu ya, yang aku yakin dari anak-anakku. Jadi kalau memang ternyata ada berita-berita lain yang seperti itu, tuh jujur kita belum ngobrol sama mereka juga karena benar-benar ketemu aja tadi kan sekilas ini. Kita juga habis pergi lama dari Jawa, jadi dari Surabaya maksudnya, jadi ada hang nih. Jadi ya didoain lah mungkin apa Pokoknya akur-akur, didamaikan, nggak ada masalah. didamaikan guys, jauh lebih baik. Kita lagi 17 Agustusan.